Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke dulur, kembali lagi bersama saya di channel Junedi Ahmad. Oke dulur, jadi pada video kali ini kita lagi ngecek kondisi kandang ayam petelur yang ada di belakang rumahku lur. Jadi ini kondisi ayam saat ini. Jadi untuk kalian yang udah subscribe dan udah nonton videoku sebelumnya itu pasti sudah tahu ini ayam dari kecil, dari pembuatan kandang sampai hingga saat ini. Dan kemarin itu video terakhir kandang ini tuh kita lagi ngevlog, dan hasilnya itu telurnya kita mendapatkan berapa rak kemarin, kalau nggak salah sekitar 2 rak lebih, sekitar 2 rakan lor. Nah jadi saat ini kondisi ayam ini lagi habis dikasih makan pagi hari, dan sekarang lagi jam setengah 9 pagi. Tak lama lagi jam 9 ini udah nelur, alhamdulillah segini, kira-kira ya 2 rak 3 rak ini pagi hari. Dan nanti tembus sore hari kita panen telurnya jiku indoke. Itu saat ini sudah alhamdulillah mencapai 6 rak telurnya. Kapasitas ayamnya tinggal 398, yaitu 400 kurang 2 ekor. Yang awal mulanya itu ayamnya itu ada 500 ekor. Loh bang, kok tinggal 398, yang lainnya kemana? Ya sudah seperti itu lur. Jadi kita ini peternak pemula dan baru belajar juga, ya alhamdulillah sekarang lo sudah bisa nelur. Ya awalnya seperti itu lur, kita mencari selaknya itu ya bagaimana lagi, namanya kita pemula. Jadi yang sisanya kemarin tuh seiring berjalannya waktu dari kecil sampai saat ini tuh ada yang mati, ada yang kecepet. Nah itu, dan sekarang tinggalnya itu 398 ekor yang ada saat ini, dan baru bertelur 6 rak. Berarti 6 rak itu berapa lur? Satu raknya itu 30 butir, jadi 6 raknya itu sekitar 180. Dari 398 ekor yang baru bertelur itu sekitar 180 ekor. Loh bang kok gitu bang, ya rugi, sekarang lo sudah umur 6 bulan kok telurnya masih 6 rak gitu. Ya sudah seperti itu lur, kita harus mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sih maunya pengennya langsung puncak lur, ya 10 rak, 11 rak, 12 rak. Tapi dikasihnya seperti ini ya kita mensyukuri. Jadi sebenarnya ini banyak faktor yang kita jalan dulu lur ya, sambil jalan kan biar enak lur, sambil melihat kondisi. Jadi sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi sehingga telurnya ini bisa lambat, ya bisa dikatakan lambat lur ya. Karena umur 6 bulan itu kalau sesuai panduan dari perusahaan itu harusnya ya sudah mencapai puncak produksi. Karena puncak produksi itu kan sekitar 24 sampai 25 minggu. Yaitu artinya tadi itu 6 bulan. Dan sekarang ini masih bertelur 6 rak. Artinya bisa dibilang sekitar 50%an lur. Jadi ya sudah begitu, mau bilang gimana saya lur ya. Faktornya itu sebenarnya lur, kalau saya melihat mengamati ini ayam ini, faktor terpenting itu adalah sirkulasi udara. Jadi karena saya punya tempat ini di pekarangan rumah, dan itu tempatnya tertutup, tak pagari kabel lur ya, pakai seng. Walaupun sudah dikasih kipas, tapi tetap saja lur, namanya itu udara tuh lebih bagus itu ya sebenarnya di sawah atau di kebun atau di, intinya yang sirkulasi udaranya itu sangat bagus. Dia kalau di rumah ini sebenarnya kurang efisien lur, tapi mau gimana lagi, ketika kita berada di tempat perkotaan atau di desa yang nggak punya lahan, punyanya di belakang rumah. Ya untuk awal pertama kita nggak mungkin kan mau bikin di sawah, ya sebenarnya mau-mau saja lur, tapi ya modalnya kan besar, dan itu kita yang nggak bisa, itunya kita nggak mampu lah. Jadi kita untuk awal pertama kita belajar di belakang rumah tentunya seperti ini.
kita mencari dulu selaknya bagaimana. Ketika kita sudah mendapatkan teorinya, kita sudah dapatkan ilmunya, baru mungkin kedepannya kita bikin di sawah. Jadi untuk pertama ya seperti ini, resikonya sebenarnya agak tinggi kalau di pekarangan rumah. Tapi tadi tergantung itu lagi. Ketika sirkulasi udaranya bagus ya boleh-boleh saja loh. Dan di sini nih sirkulasi udaranya kurang sip. Karena ini seperti ini sekarang nggak ada angin sama sekali. Jadi amonia yang dari bawah itu langsung naik. Sehingga itu ayam itu suloyo. Istilahnya itu mudah terserang penyakit. Jadi kita lebih sering untuk mengobati wayahe di vitamin, bendoke puncak, kita obati lagi. Jadi itu produksinya lambat. Dan sekarang ini seperti itu lur, baru mencapai 50% produksi. Setiap usaha itu pasti begini lur, ada pahitnya, ya ada manisnya, ya seperti itu. Intinya kita tetap menjalani dan mensyukuri, dan jangan pantang menyerah ya. Untuk kalian yang baru saja memulai ternak ayam petelur, mungkin di daerah teman-teman semua itu kayak di sini loh, sentratnya mahal, jagung ya mahal, intinya semuanya itu mahal lor. Dan ketika kita kalkulasi, kita mendapatkan untung itu sangat nipis. Dan ini ternak ayam ini modalnya nggak main-main lur, besar ini lur. Bolehlah kalau kita cuma skala sedikit. Nah ini saya sedikit kasih bayangan ya. Ini bukan sombong atau bukan bagaimana, ini cuma sedikit bayangan agar teman-teman tahu kan, dan termotivasi mungkin yang ingin mencoba ternak ini kan biar tahu juga. Jadi ini lur, saya ini membuat ayam petelur ini dari awal sampai belajar bertelur. Kemarin itu sekitar 1 bulan yang lalu itu mulai belajar bertelur itu, anggaran biaya itu 60 juta lebih habis di sini nih. Kandang saja loh ini hampir 20 juta. Bibitnya kemarin tuh dapatnya mahal, 19.200 kali 500 ekor hampir 10 juta. Sudah hampir 30 juta itu. Baru pakannya sampai bertelur itu. Wah, laju lur. Ketika umur 4 bulan itu, 4 bulan tuh mulai belajar, istilahnya belajar gawe doke ning jero wetenge, mangane laju lur. Itu biayanya nggak sedikit lur, butuh biaya besar. Jadi untuk ternak ini nggak main-main, modal besar. Tapi ketika kita ingin mencoba, kita usaha dan yakin pasti insya Allah akan bisa. Itu semua tergantung dari diri kita. Jangan gampang menyerah dan putus asa tentunya. Apalagi sekarang ini semua mahal dan telur murah. Yo kalau kita nuruti seperti itu yo, kita nggak jadi usaha lur. Setiap kita mau melangkah, kita berpikir nanti kalau saya melangkah ini nanti gagal gimana, nanti saya tidak dapat untung gimana. Yo kalau kita nuruti seperti itu, kita nggak akan memulai sebuah usaha lur. Jadi intinya tadi ketika kita niat, kita jalani, langsung saya jalani lur. Gagal itu nomor 2. Kata orang sukses, ketika kita ingin sukses, kita harus bersahabat dengan kegagalan. Jadi bisa dibilang seperti ini, ketika kita tidak pernah gagal, maka kita tidak akan pernah mencapai kesuksesan. Jadi tentunya orang-orang sukses yang sudah sukses semua itu seperti pengusaha-pengusaha Indonesia. Yo, kalau saya itu inspirasi saya itu adalah Bob Sadino itu pasti mereka tentunya pernah mengalami kegagalan. Nggak mungkin mereka langsung sampai titik puncak kejayaan seperti saat ini. Pasti mereka itu pernah mengalami suatu kegagalan. Nah seperti itu sekarang ini yang kita alami. Kita istilahnya merayap terlebih dahulu. Ketika enaknya nanti kita akan memetik hasil dari perjuangan yang kita jalani sampai saat ini loh. Jadi mungkin itu sedikit inspirasi atau kata-kata pagi hari ini tentunya untuk teman-teman semua agar tetap semangat untuk beternak ayam petelur ini. Walaupun di seluruh Indonesia bisa dikatakan seperti itu, semua itu naik lur, mahal. Jagung mahal, sentrat mahal,
Di sini lor jagungnya ini lor 5.700 di Sulawesi lor. Yang awalnya dulu itu masih 3.500, 3.000, sekarang 5.700. Sentrat 460.000 satu saknya lor. Itu sebenarnya ya baru penjualan juga ya agak ya bisa dikatakan murah lah. Dia itu naik turun lor. Penjualan kadang yo kalau musim PKH bantuan itu yo naik, kalau musim begini paceklik yo turun. Tapi yo mau gimana lagi, kita harus mensyukuri apa yang sudah diberikan hingga saat ini, dan alhamdulillah sampai saat ini sudah mempunyai ayam, sudah produksi lagi, itu sangat disyukuri sekali loh. Karena kita ingin mencapai pada titik ini tuh sangat berat dan rintangannya itu sangat banyak. Jadi kita tinggal melanjutkan bagaimana merawat ini sampai memproduksi puncak 90%. Jadi mungkin seperti itu lur ya bayangan. Oh iya, dan ini kemarin baru dirancang lur penampungan, tapi kita nggak bikinkan videonya. Tapi nggak apa-apa, bayangan sidik lur. Ini kita ngerancang keran iki apa jenenge iki? Air minumnya agar lebih mudah dalam proses perawatan hari-hari. Jadi kita nggak perlu lagi taruh di nimbo di siwur, kita langsung isi tong penampungan, kita buka, airnya jalan. Nah, itu sangat efisien menurut saya lur. Ketika pagi hari kita merawat, memberi makan, memberi minum, itu sangat lebih efisien dan lebih cepat tentunya. Ketika kita ada kesibukan lain di kantor contohnya atau bagaimana, kita bisa lebih cepat dalam perawatan. Jadi mungkin itu video kali ini lur ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, share juga. Yang mau bertanya monggo silakan bertanya lur. Jadi di sini kita bukan sok pintar, sok menggurui. Wah, itu bukan lur, salah besar itu. Jadi di sini kita sama-sama manusia biasa yang sama-sama ingin mewujudkan cita-cita kita tentunya. Saya punya cita-cita, sampean juga punya cita-cita yang tentunya ingin diwujudkan, yaitu seperti ini kita usaha. Jadi istilahnya kita saling mensupport, saling mendukung lur ya. Dan ya wes lur, mungkin segini dulu video kali ini. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Semoga kita sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.